Pemirsa, alat berat dikerahkan untuk mengurangi debit air yang menggenangi permukiman di Dusun Kamar Kacang. Petugas terus berupaya untuk mengalirkan debit air ke sungai. Bisa pada malam ini debit air yang sebelumnya menggenangi Dusun Kamar Kajang ini sudah sangat berkurang begitu pemirsa. Dan untuk hari ini sendiri pengupayaan untuk mengalirkan aliran luapan dari sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari Dusun Kamar Kajang ini sudah dihentikan pada pukul 4 sore tadi, dan rencananya memang akan dilakukan kembali upaya untuk mengalirkan arus air yang mengenangi Dusun Kamar Kacang menuju ke aliran sungai sebenarnya ini pada esok hari begitu pemirsa. Dan pada hari ini sendiri juga kami melihat adanya alat-alat berat ini yang didatangkan lagi, yang menjadi tambahan dari alat berat yang sebelumnya ini sudah ada. Bantuan dari Kementerian PUPR begitu. Dan adanya alat-alat berat tambahan ini memang ditujukan salah satunya adalah untuk membantu besok ketika melakukan upaya pengalihan aliran air di Dusun Kamar Kacang ini menuju ke aliran sungai, dan juga untuk membantu proses pencarian korban begitu. Sedikit bercerita tentang upaya yang tadi dilakukan untuk mengurangi debit air ini, itu yang dilakukan adalah TNI Angkatan Darat dengan peralatan dari Kementerian PUPR. Ini mereka mengambil material-material yang sekiranya ini menjadi penyebab meluapnya aliran sungai. Tepatnya memang karena sebelumnya terjadi banjir lahar dingin begitu. Setelah aliran ini bersih dari material-material tersebut, maka dibuatlah arus ataupun aliran baru supaya aliran air yang berada di Dusun Kamar Kacang ini kemudian berbelok menuju ke sungai begitu. Sehingga untuk saat ini, bila sebelumnya setidaknya sekitar 1 kilometer kawasan pemukiman ini digenangi oleh air, saat ini mungkin hanya tersisa sekitar 300 atau 400 meter saja genangan air yang terjadi begitu. Dan untuk ketinggian pun ini juga sudah jauh berkurang. Bila sebelumnya ini ketinggian bisa mencapai 1 meter di beberapa titik, saat ini ketinggian hanya sekitar 40 cm yang paling dalam gitu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Arga Dumadi, Ahmad Faris, TV One mengabarkan. Anda sudah melihat tadi laporan dari rekan kami Arka Dumadi yang mengabarkan bagaimana upaya untuk pengalihan air sungai sehingga kemudian debit air berkurang. Ini salah satu upaya karena memang hujan ini terus membasahi Lumajang, Jawa Timur. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan rekan kami Syahwan yang juga masih tetap berada di salah satu tempat pengungsian di Desa Sumber Bucur. Syahwan, kembali lagi kita sambung pembicaraan kita yang sempat terputus tadi, Syahwan. Syahwan, kalau Anda tadi sudah kabarkan obat-obatan cukup, kemudian yang dibutuhkan hingga saat ini atau sejauh ini adalah alas untuk tempat tidur dan juga selimut-selimut yang bisa menghangatkan para pengungsi. Ada mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya yang belum terpenuhi, apalagi kalau kita tahu bahwa masih banyak juga balita-balita atau bayi-bayi di tempat pengungsian, kemudian juga para lansia di sana. Masalah bantuan sangat banyak sekali. Setiap hari saya lihat dari berbagai pihak bantuan terus berdatangan. Namun yang saya lihat itu kebanyakan adalah baju bekas layak pakai. Sementara itu kebutuhan yang lain juga cukup sekali. Namun ada beberapa kebutuhan yang masih kurang karena saat ini memang musim hujan. Maka kita harus mencari tempat yang cukup hangat. Sejumlah kebutuhan yang dapat saya catat tadi siang adalah sejumlah yang seperti kaos kaki, pakaian dalam wanita, pakaian dalam pria, vitamin, minyak kayu putih, kasur atau matras, selimut, bantal, handuk, dan kantong sampah. Begitu, Putri. Untuk makanan banyak pasti diberikan kepada para pengungsi ini. Tapi untuk ketersediaan air bersih? Kalau masalah makanan, setiap hari pengungsi insya Allah tidak ada kekurangan. Karena setiap hari dipasok 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Masalah air bersih atau MCK, saya perkirakan saat ini memang masih kurang.
Karena di daerah pengungsian ini tempat berkumpulnya orang banyak. Kalau dibutuhkan harus beberapa tempat MCK, tidak hanya satu atau dua. Misalnya di tempat Balai Desa Mujur ini hanya ada satu, sehingga seharusnya harus ditambah tempat MCK yang lain gitu. Baik, untuk masalah kebersihan tadi juga Anda soroti karena memang untuk bisa menjaga kesehatan mereka juga harus menjaga kebersihan. Bagaimana upaya pemenuhan kebersihan ini bagi para pengungsi yang ada di sana? Untuk kebersihan, para pengungsi memang kebanyakan yang tinggal itu adalah ibu-ibu. Mereka selalu saling bergantian untuk membersihkan tempat yang mereka tempati. Seperti tiap hari mereka saling bergantian untuk menyapu, membuang sampah pada tempatnya, dan memberi arahan kepada anak-anak yang ada di pengungsian mereka agar membuang sampah pada tempatnya, sehingga untuk menjaga kesehatan benar-benar tetap terjaga. Sehingga untuk kesehatan maupun untuk waktu tidur, waktu makan, mereka selalu tenang dan jauh dari penyakit yang saat ini memasuki musim penghujan. Syawan berbicara mengenai penyakit, kemudian juga aktivitas, saya sempat teringat tadi apa yang Anda katakan bahwa ternyata banyak para pengungsi di sana yang merasa tidak betah karena terbiasa melakukan kegiatan atau aktivitas keras, tapi di pengungsian memang hanya mungkin beristirahat saja gitu karena memang terkendala tidak bisa beraktivitas. Nah, apa mungkin yang mereka sampaikan ke Syahwan? Mungkin ada yang Anda dengar cerita mereka, apa keluhan mereka mengenai hal ini? Keluhan mereka adalah cuma satu, yaitu mereka hanya ingin rumahnya kembali dibangun. Namun mereka terkendala atau tidak memiliki uang sama sekali. Bahkan mereka mengaku saat erupsi terjadi, mereka melakukan atau mengungsi ini hanya membawa pakaian yang terlekat di badan mereka saja. Bahkan mereka sangat meluap-luap untuk menceritakan bahwa mereka hanya ingin rumahnya kembali dibangun. Lagi-lagi mereka juga ngomong tidak punya uang sepeser pun saat ini. Begitu, Putri. Baik, Syahwan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, terutama mengenai rencana pemerintah untuk bisa membangunkan mereka rumah. Apakah para korban dari letusan Gunung Merapi yang ada di pengungsian ini sudah mendengar kabar itu dari pemerintah ataupun juga dari pihak bupati setempat? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, Syahwan, tapi kita akan jeda sejenak dan breaking news akan segera kembali sesaat lagi.